Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harian Radar Seluma. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu istimewa. Sudah ada di depan saya, Ibu Tin Syafruddin. Ibu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik, sehat. Seperti yang kita ketahui, Ibu Tin Syafruddin ini salah satu pengusaha wanita. Dan kalau boleh tahu itu bidangnya apa saja usahanya itu, Bu? Saya terima kasih Mbak sudah mengundang saya ya, suatu kehormatan untuk saya. Jadi Radar memang oke gitu loh. Iya. Jadi saya nggak tepat sebagai seorang pengusaha, jadi saya lebih tepat kuli gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya agak males kalau cerita itu, biarlah itu masalah pribadi. Jadi yang jelas itu saya nggak pernah malu dengan usaha apapun, selagi cangkang saya ambil apapun saya lakukan gitu. Jadi orang bilang gini, Ibu itu serakah ya, mau jual tambang, mau sawit, mau apapun diambil, selagi itu halal, saya mampu melakukan prosedur, saya oke. Ya. Tapi mohon izin Pak, berkat kita COVID Mbak agak terganggu lah. Jadi saya agak sensitif kalau dikatakan seorang pengusaha ya Mbak ya. Ya. Yang penting saya biasa aja lah gitu. Jadi biasa saja. Iya. Lalu apa saja sih Bu? Kan itu banyak tuh cabang-cabangnya tuh. Apa saja contoh usaha yang dijalankan sekarang? Contohnya salah satu ada kerjaan. Jadi kalau kerjaan kita mencari orang yang benar-benar profesional di bidang itu, tapi kita tak menjawab karena waktu ya. Terus kita juga belajar tambang, insya Allah berjalan. Tapi karena COVID semua kan, terus saya apa aja saya ambil, kayak cangkang, kayak apa saya siap deh karena ekspor ke Taiwan karena COVID akan terganggu. Limbah apapun minyak saya nggak pesan, jadi semua saya ambil. Tapi biar itu masalah pribadi ya Mbak ya. Saya lebih suka kalau masalah organisasi gitu loh. Oke. Ya. Tetapi mohon maaf Bu, tadi ada tambang katanya. Jadi berarti benar kalau Ibu Tin ini juga menjadi kontraktor sekarang Bu? Kontraktor kalau saya dulu gini, dari umur 19 tahun waktu Gunung Prapto saya belajar. Tapi dengan PT Jaya dulu. Kalau kontraktor tuh saya jarang saya lakukan kerjaan, tapi kita orang lain. Jadi saya karena istri karena mantan orang pejabat, jadi saya enggak begitulah kalau dikatakan. Saya ngeri-ngeri juga ya, jadi itu bakal layar jadi kontraktor ya. Oke, berarti benar ya Bu ya. Terus kita masuk ke organisasi. Organisasi apa yang sekarang sedang Ibu jalani Bu? Jadi gini Mbak, saya tuh sebenarnya mau istirahat sebenarnya, tapi alhamdulillah orang yang percaya pada saya, yang lucunya tuh ada yang ketua Dewan Penasehat, ketua paripurna, ketua dewan gitu kan. Jadi saya itu menyenangi, ikhlas gitu loh, jadi nggak ada terbeban, saya happy banget karena saya pernah juga media di freelance. Di antara itu termuda, jadi saya naikin Gunung Prapto menjadi Gunung Teladan, saya naikin pejabat Pak Hartono dan Rem. Jadi saya naikin semuanya, masih pakai kaos kaki. Lama-lama saya nggak aktif, jadi ada yang minta saya menjadi ketua Dewan SMSI, saya freelance gitu. Jadi dengan saya itu saya maunya kreatif aja lah, berjalan gitu ya. Terus ada lagi di Pemuda Baca Marga saya naik ketua Dewan Paripurna gitu. Terus di lain-lain mau juga, tapi saya batasi sendiri. Karena ya saya punya kewajiban juga yang lain gitu loh. Jadi saya nggak begitu, saya happy aja lah. Iya, menjalani saja ya. Iya, sejalan aja. Oke, seperti yang kita ketahui, Ibu Tin ini kan pernah menjadi istri Settuan di Seluma ya Bu ya. Nah, pada zaman Ibu Tin ini banyak kegiatan PKK. Lalu apa saja prestasi yang sudah dicapai Bu? Saya dulu pernah 7 kepala dinas, terus 1 sekda, Ibu Sekda ya. Saya ketua, saya tidak pernah merasakan uang negara itu, nggak pernah. Jadi gini,
alhamdulillah dengan dari berapa kali dari caretaker sampai definitif sampai ke definitif lagi, kita prestasi bersama, nggak bisa bilang tanpa orang, tanpa anggota saya ini nggak ada artinya juga. Nah waktu itu saya di organisasi tunanetra secara nasional saya pernah menciptakan batik itu batik namanya batik Burmese gitu. Saya nggak bawa ya. Nah batik itu ketika itu Ibu Gunawan Fauzi, istri Menteri Dalam Negeri, dia ketua PKK Indonesia. Waktu itu ketua panitianya kita pernah ada acara, dia senang batiknya. Jadi kalau kita mau keluar ke Jakarta, ke Bengkulu, kita selalu pakai batik. Responnya bagus banget gitu ya, senangnya di situ. Nah terus prestasi nasional, tolong piala di mobil. Nah itu ada, saya dapat penghargaan. Penghargaan itu dari wartawan se-Indonesia. Di Jakarta saya dikabarin, saya segan dapat karena saya berkaca dengan diri saya, apa pantas saya dapat gitu. Ternyata orang yang menilai saya itu 2 hari dia ngikutin saya, bertanya lah. Yang gak enak tuh ketemunya, ibu itu cerewet loh, ya itu yang memang nggak apa-apa sih. Nah jadi saya diikutin terus, tapi saya tuh beban. Karena apa beban? Saya dapat penghargaan, piala, nginapnya di hotel itu Hilton, dikasih lagi buku tuh saya nggak bawa sih kalau buku. Kalau piala itu kesayangan saya ada bawa. Jadi buku tuh wanita mandiri, inovatif dan kreatif. Jadi saya dimasukkan ke buku yang 30 halaman. Wanita dibilang tidak sukses, tapi ukuran saya itu saya mau nggak hadir. Karena apa? Sukses di mata orang itu apa gitu ya? Saya nggak berarti. Karena diri saya banyak juga belajar, saya juga nggak percaya diri gitu. Nah ini dari ini, ini paling saya suka. Women Award 2014 diberikan Oktarina Sapardini dalam wanita ini. Jadi wanita mandiri kreatif. Jadi kalau bukunya nggak bawa, harganya nggak bawa. Ini piala yang saya dapat paling saya sayangin karena nasional ya, dari kacamata wartawan se-Indonesia. Dia bilang sama saya belum pernah ada dari kita yang masuk cuma Suluma. Luar biasa. Tapi ini bukan perjuangan saya sendiri, ini masalahnya piala pribadi gitu. Dia bukan organisasi piala. Jadi bukunya ada, keberhasilan orang Indonesia, saya salah satunya di antara salah seorang itu. Saya. Oke. Jadi kesimpulannya kesuksesan seorang Ibu Tin Syafruddin itu tidak luput dari dorongan-dorongan orang di sekitarnya juga ya Bu? Ya pastilah. Jadi doa orang, tapi saya sebenarnya berkaca tuh saya nggak pernah berbuat ya, belum maksimal. Tapi kita Sulma itu dengan ibu bupatinya, dengan ibu-ibu yang lain, memang Sulma tuh juara PKK dipimpin ibu bupati kan. Prestasi kita alhamdulillah di nasional juga ada. Jadi Sulma tuh cukuplah diperhitungkan untuk organisasi ya. Ibu bupati, Buntrajaya semua deh. Baik, berarti responnya sangat bagus mengenai batik Sulma. Tapi saya tinggal batiknya kalah dia ada. Kemarin ada kantor minta ibu tolong kami untuk kantor, tapi saya karena agak males ya, kan tidak mau kreatif. Coba deh yang lain belajar gitu. Nanti saya kasih bentuknya, saya ajarin gitu. Boleh belajar bersama Ibu Tin ya. Tapi belum ada. Baik. Sekarang kabarnya Ibu Tin juga tergabung di dalam organisasi sosial. Di bidang apa itu Bu? Jadi gini, saya dengan Bang Miting ada juga ya, dengan para wartawan, dengan yang lain, saya pernah buka relawan peduli umat RPU. Nah, jadi kenapa kita tidak berkembang? Karena kita dananya nggak minta-minta, dana nggak ada rekening, kita dana pribadi. Nah, kita berkibarnya nggak keluar daripada Sulma, karena kita belum mampu dana. Jadi alhamdulillah kita berangkatin yang anak-anak ke Bandung, pesawat, nanti pulang kita kasih koridor biar dia bangga. Jadi kita tanggung jawab deh.
Nah terus di rumah sakit nggak dihargain, ada yang meninggal. Mobil saya satu saya buka belakangnya, saya kayak bikin yang kayak ambulan. Nah terus ada lagi orang nggak punya di rumah sakit itu kanker payudara, alhamdulillah sembuh. Tapi ada juga yang meninggal mbak, yang meninggal itu kumpul dana 34 juta sama-sama dengan orang Suma, sama-sama niatnya tetap kita kasih walaupun dia udah meninggal. Jadi bayi itu jantungnya penyakitan jantung, dia di inkubator memang nggak bisa bawa ke Jakarta gitu. Jadi dia meninggal, niat kita mau kasih rezeki anak walaupun udah meninggal tak kita serahkan. Jadi kita RPU kita berjalan, tapi tidak berjalan karena masalah waktu gitu loh. Tapi sekarang berjalan. Ya, dia kesimpulannya masih jalan ya. Kita juga tidak berani minta rekening kiriman orang karena kita nanti itu kan masalah uang, nanti rancu. Jadi semampunya kita aja. Tapi alhamdulillah kita tertutup lah. Sosialnya gitu. Iya, baik. Di dalam pilkada kali ini Bu ya, kita ketahui tidak ada kaum perempuan yang mencalonkan diri. Kira-kira apa harapan Ibu untuk calon-calon ini ke depannya terhadap kaum perempuan Bu? Untuk ke depan ya, karena pilkada kita 3 tahun setengah, 2004 se Indonesia. Saya sedih juga ya. Rupanya organisasi yang dibentuk orang menambahkan saya anggota DPR. Bukan saya nggak mau. Saya pernah istri sekwan, saya udah ngerasain. Yang kedua, saya tuh nggak mau apa-apa. Saya mau jadi diri saya yang saya punya anak, gimana anak saya jadi gitu. Jadi saya nggak punya niat mau baik, mau berbuat itu, pikiran saya ke politik nggak ada. Ke politik semua saya balikin. Cuman harapan saya nanti ya, karena gender adalah wanita dari kita ini yang untuk maju sebagai bupati atau wakil jangan kalah sama kabupaten lain gitu. Kalau saya lebih baik saya ngomong anggota dewan enggak, bupati enggak, atau apa enggak. Jadi saya terus saja profesional kayak biasa. Iya. Saya juga nggak sarjana mbak. Kalau saya pohon pisang gitu. Jadi itu hanya ini saja ya Bu ya. Termasuk nanti perhatian seorang Ibu Tin terhadap pengusaha wanita di Seluma itu gimana menurut Ibu Tin? Jadi saya gini mbak ya, karena saya istri sekda Pak Dinas, saya juga kan layar, saya juga bermain usaha. Karena gini, untuk sekarang mbak, mungkin untuk berkaca juga ke depan, kita nggak bisa perempuan berharap pada suami kita, karena apalagi sekarang kan sebagai istri, sebagai pegawai negeri, karena kebutuhannya luar biasa, anak-anak tinggi biaya hidup semua kan. Nah terus sekarang lagi jadi pegawai negeri nggak seperti dulu gitu loh. Jadi perempuan harus mandiri, harus kreatif mandiri. Bagaimana cara? Jadi jangan tanya dana apa-apa, dicoba ya dari awal. Nah itu saya tadinya mau bina gitu, mau bina, orang udah banyak berharap bagaimana. Saya ini orangnya gimana mbak? Orang tahu saya cerewet, saya pegawai semua tahu, tapi saya sering merasa gitu, melihat perempuan, coba kita ambil kayak di Bandung, kayak di mana ya. Mereka kreatif loh, apa-apa wajib bisa jadi. Kita ini belum kayaknya. Ya, jadi kadang-kadang saya lihat ada yang terbuang. Coba lah kalau itu dijadikan usaha gitu. Jadi yang penting ada kemauan, ada jalan. Jadi kita nggak bisa malas lagi di era sekarang. Tantangan zaman ya. Ya, kalau tadi dari pengusaha wanita, lalu bagaimana perhatian untuk meningkatkan UKM yang ada di Seluma, Bu? Nah, itu UKM di Seluma itu belum menjalan. Iya. Seharusnya di Seluma itu adalah orang yang menggerakkan UKM. Karena kita mengambil, kita rugi sebenarnya. Karena UKM itu beda, bunganya kecil gitu. Saya niatnya bagus sih, tapi masalah waktu lagi ya Mbak ya. Masalah waktu sekarang kan organisasi kan banyak yang saya pegang. Terus saya juga manfaatkan waktu kesempatan untuk semua berguna. Nah UKM di Seluma saya belum pernah dengar berjalan. Jadi saya harapkan ke depan nanti lah Mbak, kalau sudah kita pilkada selesai, saya agak konsentrasi lah ke Seluma. Sekarang saya mulai konsentrasi karena ini kan daerah keluarga kita ya, yang harus kita hargai. Jangan sampai yang berpositif lah nanti itu ke depannya.
Berarti sudah ada wacana untuk memperhatikan UKM di Seluma ya? Ya, bagaimana? Iya. Jadi sudah lebih 5 tahun meninggalkan Seluma. Gimana perkembangan Kabupaten Seluma menurut Ibu Tin? Kita mau tahu bagaimana sih perkembangan Kabupaten Seluma menurut Ibu Tin Syafruddin? Saya ini bicara jujur. Ya. Jadi orang tahu saya nggak bohong. Kalau bicara sekarang dengan dulu, mohon maaf, tidak ada perbedaan. Tidak ada Ya, perbedaan. tidak ada perbedaan. Terus saya lihat ya, carilah pemimpin nanti yang ke depan yang memikirkan Seluma. Ke depan majukan ibu-ibu. Zaman saya ibu maju loh, jujur saya ngomong. Luar biasa Seluma. Nah jadi majukanlah Seluma karena geografi Seluma itu luar biasa bagusnya. Dan asetnya juga bagus. Jadi Seluma ketika kita, saya nggak mau munafik ya, tertib, kayak gimana ada kemajuan, saya begini aja. Tidak ada kemajuan atau malah mundur? Mundur Ya. Mundur. Ya. Okay. Masalah kegiatan organisasi juga mundur. Apakah karena COVID? Saya nggak tahu ya. COVID ini perasaan saya baru setahun. Iya. Baik, belum ada peningkatan ya Bu ya rasanya. Lalu dengan banyaknya kegiatan Ibu Tin serta penghargaan yang diraih, apa motivasi Ibu Tin untuk menjadi wanita tangguh, mandiri dan pekerja keras? Saya kalau bekerja keras enggak lah, umur ya. Mungkin tidak capek dari umur 15 tahun gitu ya. Kalau untuk tangguh mungkin karena kita bawaan dari orang tua ini. Kalau saya sekarang penasehat. Kalau saya lemah, jangan dikira kita lemah loh perempuan. Usaha kita nggak ada untung karena COVID. Kalau saya lemah terhadap anggota yang lain, mereka akan lemah. Jadi saya mensupport bagaimana mereka harus berdiri, bagaimana mereka harus waktu nggak COVID, bagaimana cari sumber lain gitu loh. Jadi jangan terpaku satu sumber. Itu yang saya support. Jadi kalau kamu juga lemah. Jadi kalau misalnya saya mau ke depan, saya juga akan nyantai-nyantai aja lah, karena udah capek juga gitu ya. Oke. Saya mau ke anak saya. Iya. Lagi sekolah bisnis. Oke, baik. Untuk segmen terakhir, apa pesan Ibu Tin untuk pemimpin yang terpilih nanti dan apa pesan Ibu untuk kaum perempuan yang ada di Seluma? Kaum perempuan, jadi gini, saya mohon nanti pilkada itu harus bupatinya menentu gender perempuan. Jadi kalau misalnya di DPR pejabatnya kalau perempuan tapi tak naik kan sesuai dengan pendidikan, jangan diarahkan belok biar kita maju. Terus pemimpinnya juga harus memperhatikan pengusaha perempuan yang di daerah. Jadi bagaimana pisang dibuang, kalau bisa pisangnya jadi apa gitu. Jadi carilah, karena saya kalau dari Seluma mau ngasih oleh-oleh, saya berat apa yang mau saya kasih? Nggak ada. Gitu. Ya terpaksa ambil dari mana, dari Bengkulu, nggak ada, itu bohong lah kalau ada. Kalau dulu saya waktu Ibu Sekda, saya kasih batik saya gitu, dari menteri kemana gitu kan, seragam. Nah terus saya tambah dikit ya, agak bebas ngomong. Saya juga LSM dari Peliput itu pembina, terus dari yang lain-lain juga. Terus orang bilang sama saya, ini nggak bohong. Ibu, kenapa ibu harus turun bangga? Yang perutnya kecil, yang urusnya rakyat kecil. Mereka jangan berasumsi. Jadi kalau namanya kasus, mau 1000 dengan 1 M sama bagi saya. Karena mereka berjuang 4 tahun nggak ada komentar. Nah setelah nggak ada komentar, mereka mohon masuk ke beranda saya Facebook. Saya di Facebook juga baru kurang lebih 2 bulan ya. Saya kan gaptek dengan media ya. Nah masuk, saya turun, saya lihat ke pemerintah juga. Jadi saya gini, saya juga LSM, saya merasa putra daerah Seluma, keluarga saya lihat memang Seluma ini, maaf ya, saya nggak berkata bohong. Kemana para pejabatnya? Karena terlalu banyak di Bengkulu itu dari Seluma. Ya, saya lihat nggak salah juga, nggak apa-apa saya ngomong. Masalah korupsinya, masalah apanya, itu yang membuat saya Seluma saya prioritaskan. Jadi saya berharapkan kepada Bupati mungkin bulan 2 selesai, namanya kasus nggak ada henti. Jadi saya LSM di sini jangan pernah 86 dengan saya. Jadi saya harus
tuntas saya habiskan. Itulah yang ketangguhan saya, itulah yang jiwa saya perempuan. Saya mau membersihkan yang enggak, karena apa ya, kalau dia biarkan kapan lagi. Nah ini luar biasa kasus Sukma. Makanya saya wanti kepada Kapolres, para pejabatnya, mohon izin komandan, kalau bisa tolong diprioritaskan. Jadi saya turun Mbak, karena jangan dikira nggak capek nggak apa ya, tapi saya suka, apalagi kalau misalnya kita kerja ada hasil gitu. Ya saya kira Mbak, untuk kita profesional, kita bukan LSM yang gimana ya, kita resmi gitu loh. Surat kabar juga untuk Seluma online memang betul, di mana aja bisa, semua bisa. Kalau kita beda, kita ada kantor, ada apa-apa. Memang dari dulu saya dengan radar Seluma nih, itu Bang Ginting manajer itu kesayangan suami saya. Ya, EO mau apa, berapa uang negara, Bang Ginting yang EO. Jadi kita itu alhamdulillah Pak, kita dapat pejabat yang bersih, kita dapat apa. Jadi kita yang cari kaya pejabat. Kalau mau cari kaya kita di swasta gitu. Iya. Ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup, mohon kepada Ibu Tin untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada Radar Seluma, Bu. Apa harapannya untuk Radar Seluma ke depannya? Saya kalau mau radar ke depan saya segan karena Bang Ginting senior. Ya saya banyak belajar, mentor saya Bang Ginting. Tapi beliau juga saya wanti gini. Kalau saya Mbak, saya tidak akan tahu orang, kita keluarga, bapak juga, semua juga kalau tidak ada berita. Jadi kita ini jatuh bangun kita tergantung media. Ya. Jadi kalau untuk radar, memang radar lah semua yang ada. Nah makanya saya bilang sama Bang Ginting, kalau ada online ada apa? Online ini juga kan paling 2-3 baris. Jadi jangan pesimis kalau kita punya surat kabar, dengan online kita tidak kalah, tetap dibaca orang itu. Online juga kalau kayak saya pilih ini buat enggak, kalau nggak buat saya nggak baca gitu. Rasanya itu saja untuk bincang-bincang kita kali ini bersama Ibu Tin Safrudin. Kepada Ibu kami mengucapkan terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan hadir di Radar Seluma, dan itu saja untuk di channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.